melantik. Oh gitu. Antara lain anak pertama, warga pertama yang kami didik seperti Mas Imam Supoyo, Mas Poyo, terus Mas Purwanto, yang kondang dengan Iya. yang Mbah Serun itu ya. terus Pak Mahmudi, Mas Mahmudi ya. Pak Samsuri, Pak Supian Hadi, Mas Anam yang Oh Mas Anam, ya Mas Anam beliau insya Allah judulnya Mas Anam GT itu ya. Ya. Salam olahraga, salam pencaksilat. Hello Silat. Tepuk tangan buat Hello Silat dan Cempaka Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merdeka, selamat silat. Hello Silat. Terima kasih teman-teman pecinta pencak silat dimanapun berada. Saat ini kita berada di rumah Bapak Haji Agus Suprasmono MPDI. Beliau adalah orang yang pertama kalinya membawa pencak silat Cempaka Putih untuk wilayah Blitar dan Tulungagung. Alhamdulillah, data sampai saat ini yang kita terima terkait perkembangan PSCP di Kabupaten Blitar maupun Tulungagung. Untuk Kabupaten Blitar, kurang lebihnya jumlah anggota perguruan pencaksilat Cempaka Putih sudah mencapai 8.000 warga. Kemudian disusul untuk wilayah Tulungagung, kita juga tidak kurang dari 10 ribuan warga. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya panjenengan? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Amin. Dalam rangka kegiatan-kegiatan khususnya pencaksilat Cempaka Putih. Amin. Kedatangan kita ke sini, pertama kita silaturahmi, kedua kita mau bahas kupas tuntas bagaimana perkembangan Cempaka Putih di Blitar, kemudian di Tulungagung kok sekarang itu sudah sangat-sangat luar biasa Pak Haji. Pak Haji, ini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada panjenengan. Nggih menika, Pak Haji, ini gimana proses sejarahnya panjenengan masuk dan belajar silat di pencak silat Cempaka Putih, dan kemudian panjenengan mengembangkan di Blitar itu ceritanya seperti apa? Insya Allah pada tahun 72 saya tamat SD, terus sekolah di PGA Ya. Panean Magetan. Setelah sampai insya Allah 79 tamat. Nah sebelum itu juga di 77 78 saya juga ikut berlatih dengan pelatih Mas Sugeng Haryono. Mas Sugeng Haryono, ya, nggih. Sekarang Koramil Parang ini. Koramil, beliaunya sekarang menjabat sebagai Koramil di Parang. Ya, alhamdulillah itu 77, 78, 79. Setelah itu tamat, saya merantau. Nah, baru saya dilantik insya Allah 82 awal 82 awal. Nah setelah itu kami mengembangkan dalam komputer, mengembangkan tahun 82 masuk di Blitar, ya. terus mengembangkan sampai 83, 84 mengembangkan itu, terus 84 kami melantik. Oh gitu. Antara lain anak pertama, warga gitu. pertama yang kami didik seperti Mas Imam Supoyo, Mas Poyo, terus Mas Purwanto,
yang kondang dengan Iya. yang Mbah Run, Mbah Serun itu ya. Terus Pak Mahmudi, Mas Mahmudi ya. Pak Samsuri, Pak Supian Hadi, Mas Anam yang Mas Anam, ya Mas GT. Anam beliau insya Allah julukannya Mas Anam GT itu ya. Ya. Oke Pak Haji, sebentar. Berarti jenengan katakanlah aktif untuk di Cempaka Putih berarti sebelum tahun 80-an. Ya kan? Berarti artinya Cempaka Putih kita berdiri untuk pertama kali berarti kita akan tahun 1974. Berarti boleh dikatakan bahwa panjenengan ini termasuk adalah orang-orang ataupun rintisan pertama dari tangan lembut termasuknya Mbah Gusti, juga termasuk almarhum Dwija Mbah Wagiman. Ya, di antaranya itu Mbah Wagiman melatih awal-awal yang sekarang sudah banyak yang menjadi pelatih awal itu. Siap. Lain ya Mas Gusti sendiri, Mas Sugeng Haryono, Iya. Pak Sukurno, yang Pak Sukurno. Sukurno mengembangkan di Ngawi, terus Mas Sugeng mendampingi Bahman di Panean. Saat itu. Betul. Kemudian resmi tahun 82 setelah jenengan malang melintang di Pati dan lain-lain, akhirnya panjenengan kembali ke Blitar, kemudian mengembangkan PSCP di Kabupaten Blitar. Kemudian Bapak Haji, seperti di wilayah Tulungagung itu yang waktu itu yang menonjol adalah beliau almarhum Pak Prayit. Almarhum Pak Prayit. Apakah beliau itu ada runtutan saudara dengan panjenengan dan lain-lain untuk Pak Prayitnya itu? Pak Prayit adalah keponaan saya pada saat gitu. dia juga sekolah di Panean sana. Siap, Jinjin. Setelah PGA 4 tahun dihapus menjadi sanawiyah. Nah, menjadi sanawiyah. Terus Pak Wid itu di sanawiyah, terus ke SMA. Di samping sekolah juga memperdalam ilmu silat Cempaka Putih di Panean karena dia adalah keponaan dari Pak Sumarmo. Nah, saya adalah adik misanannya Pak Sumarmo. Adik misanan almarhum Mbah Sumarmo. Iya, alhamdulillah sangat luar biasa. Dan kebetulan Pak Yit itu beliau juga sempat melatih saya juga. Jadi Pak Yit itu juga almarhum beliau itu juga sempat jadi pelatih saya. Itu termasuk Pak Yit yang di wilayah Rejo Tangan. Ya. Kemudian untuk debutan panjenengan yang pertama berarti Mas Pur ataupun Mbah Serun, kalau kita ngarani nama tenarnya Mas Ari Purwanto itu adalah Mbah Run ataupun Serun. Nah, itu nama tenarnya. Berarti Mbah Serun, kemudian Mas Poyo, Mas Anam GT dan Mas Mahmudi itu adalah debutan jenengan yang pertama kali. Sehingga alhamdulillah dengan embrio yang seperti itu untuk wilayah Blitar jumlah personilnya kita sudah hampir 8.000. Tapi untuk di wilayah timur Pak Haji, di wilayah timur seperti Talun dan Lingi itu ada Mas Imam Sodikin. Nah, Mas Imam Sodikin beliau adalah warga pencaksilat Cempaka Putih, beliau warga dari Tangerang. Kemudian beliau juga mengembangkan Cempaka Putih di wilayah Talun dan Lingi. Sehingga di Blitar ini ada dua sinergi antara panjenengan dengan Mas Imam Sodikin. Sehingga Mas Imam Sodikin wilayah Talun dan Lodoyo akhirnya juga bisa booming seperti ini Pak Haji ya. Ya, itu gini. Mas Imam itu akhir kira-kira 99-an. Insya Allah Mas Imam, iya sekitar tahun itu Pak Haji. Nah, ya. Itu sebelumnya itu kan kami mengembangkan tim Blitar masuk IPSI 85. Ya. Itu langsung ada tanding. Nah, gitu. pertandingan urunan. Jadi setiap ketua cabang perguruan, ketua persilatan yang ada di kamu itu hanya insya Allah 7
7 itu antara lain Cempaka Putih sendiri, Iya. PSHT, terus Porsigal, Percaya diri. ya PO, pencak organisasi, Iya. terus PD, Badai, Tapak Suci. Tapak Di Suci. antara 7 itu yang terus mengembang sampai 95, 97 itu. Nah itu diketuai oleh pertama Pak Atim, Mbak Atim itu orang Porsigal. Kelompok Porsigal. Iya, Setelah iya, iya. itu dipegang oleh Kodim karena Iya, iya. situasi dan kondisi tidak mengizinkan, pertandingan mesti rame, hingga yang pegang Kodim. Kodim dulu. Sampai 97 kalau 98 gitu. Terus itu Fakim baru poin saja di IPSI itu perkembangan di IPSI. Keikutsertaan kami di IPSI. Dalam posisi yang itu maka Mas Imam pada saat itu juga karena dia diberitahu oleh Dwija pada saat itu neng Blitar kuwi wis enek mulai 84 dilantik 85 dilantik kuwi njajal golek ono. Nah, terus akhirnya Mas Imam dari Tangerang pulang ke kampungnya, terus dia mencari Tahun 99 berarti antara logikanya 99 sampai 2000. iya itu Oh, antara itu. Terus akhirnya dia langsung bergabung mengatakan saya tak pelantikan mengundang aja, monggo, yang penting berkembang saya. Jadi perkembangan isinya adalah saya bukan menunjuk saya sebagai ketua cabang, yang penting mengembangkan di Kabupaten Blitar. Setelah itu Siap. mandat dari Dwija sana, dari pusat, kembangno ning awakmu tak tunjuk jadi ketuane ning gone Blitar. Nah, setelah itu ya 85 itu terus langsung kami ada mandat dari pusat membuka FC. Siap. Berarti bukan kemungkinan. Berarti Cempaka Putih itu masuk di IPSI Blitar itu 84. Ya, 84 kami ngurus kan berarti kan sudah tapi Iya. izinnya 85. Ya, Oh, 85 dipanggil gitu. untuk mengikuti kegiatan itu. Tiap tahun dan urunan. Artinya sampai Oke. saat ini untuk pencaksilat Cempaka Putih itu mulai tahun 84 sampai tahun 2020 adalah sebuah organisasi pencaksilat yang aktif di IPSI Kabupaten Blitar. Dan kebetulan Pak Haji Agus ini beliau adalah dari 84 kemudian sampai sekarang masih aktif di IPSI juga untuk periode tahun 18 sampai 2023 ini beliaunya masih aktif di IPSI Kabupaten Blitar. Ya. Terus yang perlu saya tanyakan lagi Pak Haji, melihat kondisi perkembangan jumlah anggota kita yang tidak terbendung ini, karena kalau kita hitung-hitungan angka 8.000 itu adalah sebuah angka yang bagi saya cukup fantastis itu. Bagaimanakah program ataupun progres panjenengan ke depan untuk lebih memaksimalkan perkembangan pencaksilat Cempaka Putih untuk masa-masa yang akan datang? Betul. Situasi dan kondisi sekarang sudah mulai pesat perkembangan Cempaka Putih, bukan di Blitar saja, sampai ke luar negeri, mungkin pelosok Indonesia. Oleh karenanya di Blitar jangan sampai kita terus melempem ya. Kegiatan-kegiatan ini perlu kita tingkatkan dengan koordinasi ketua ranting, subranting. Nah, ini kami merencanakan sebenarnya sudah lama, dan setiap ujian kenaikan tingkat kami juga hadir, datang ke sana mengevaluasi. Ternyata ini memang perlu harus kumpul ketua ranting kita nanti omong-omongan. Nah, ini program triwulanan, insya Allah nanti kami akan ke sana untuk memberi motivasi bagaimana pelatihan. Pelatih ada, tapi kalau memang
perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kurang memumpuni. Oke. Nanti kita ngomongi di situ bagaimana evaluasi kegiatan setelahnya. Satu, keduanya nanti setiap ujian kenaikan tingkat paling tidak itu kami mengetahui dan memberi motivasi kepada pelatih biar yang dilatih yang akan diuji itu betul-betul berkualitas. Siap. Demi maju CP untuk ke jenjang IPSI karena jenjangnya adalah jenjang pertandingan yang legal bukan ilegal di luar. Naudzubillah kalau CP selama ini hanya main kroyok-kroyok ini Tidak ada. tidak ada. Kami nggak setuju. Kalau main di gelanggang oke. Sampai sejauh manapun tetes darah penghabisan harus Siap. siapkan. Artinya progres panjenengan secara intern kita sudah ada, yaitu pengumpulan teman-teman Triwulanan itu. Kemudian progres yang ke depan adalah memaksimalkan kepelatihan agar di event-event yang akan datang kita lebih maksimal. Panggil untuk terus maju. Siap Haji. Terima kasih banget atas waktu yang disampaikan kepada kita Helu Silat, atas silaturahmi sekaligus interview kita saat ini Pak Haji. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita ataupun ini menjadi sebuah sebab kebaikan untuk Cempaka Putih yang akan datang. Matur suwun Pak Haji. Terima kasih, matur suwun. Oke teman-teman dimanapun berada, terima kasih. Demikian apa-apa yang bisa kita sampaikan. Salam olahraga, salam pencak silat. Hello Silat.